Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Siti Nurhaliza dengan NPM 190322178. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia di PT Inti Persero. Nah, tujuan dari presentasi ini untuk menjelaskan kerangka teoritis, hipotesis, penelitian, dan implikasi dari temuan-temuan saya terkait topik ini. Lanjut. Nah, kita mulai dengan landasan teori mengenai sumber daya manusia dan manajemen SDM. Menurut Mathis and Jackson, SDM adalah fungsi yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Nah, karyawan juga adalah aset utama dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, Henry Shimomura mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai keseluruhan proses pengelolaan individu anggota organisasi mulai dari pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian imbalan, hingga pengelolaan karir. Nah, MSDM juga mencakup perencanaan sistem personalia, pengembangan karyawan, evaluasi kerja, kompensasi, dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Jadi, inti dari MSDM adalah bagaimana kita mengelola aset manusia dalam organisasi agar mereka bisa berkontribusi maksimal. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke dua variabel utama dalam penelitian ini, yaitu budaya organisasi dan kompensasi. Menurut Sabirin, organisasi adalah sistem sosial yang teratur dikelola oleh manusia dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Robbins menambahkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, memiliki batasan yang jelas, dan dipimpin oleh para pemimpin, staf, serta karyawan untuk mencapai tujuan yang sama. Sederhananya, budaya organisasi adalah nilai-nilai norma dan praktik yang membentuk cara kerja dan interaksi di dalam perusahaan. Berbicara tentang kompensasi, Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi adalah seluruh penghasilan baik berupa uang maupun barang yang diberikan perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. Nah, penting dicatat, tanpa kompensasi yang memadai, karyawan cenderung akan meninggalkan organisasi yang menyulitkan proses perekrutan. Sedarmayati juga mendefinisikan kompensasi sebagai segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk penghargaan atau jasa yang telah mereka berikan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kompensasi sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah lebih lanjut jenis-jenis kompensasi dan relevansinya dengan teori keadilan. Menurut Mondi dan Noi, kompensasi terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Ada kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, kompensasi finansial langsung mencakup gaji pokok, upah, bayaran atas prestasi, dan bonus atau insentif. Nah, sementara kompensasi finansial tidak langsung meliputi program asuransi kesehatan jiwa, kecelakaan, bayaran di luar jam kerja seperti tunjangan di hari raya atau cuti tahunan, serta fasilitas seperti rumah, kendaraan, dan kebutuhan pokok seperti air dan listrik. Nah, adapun kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi non-finansial ini berkaitan dengan aspek intrinsik dari pekerjaan itu sendiri, seperti tantangan dalam pekerjaan dan pengakuan atas hasil kerja. Nah, selain itu, lingkungan kerja yang baik dengan rekan kerja yang menyenangkan juga termasuk dalam kompensasi non-finansial. Selanjutnya, kita akan membahas teori keadilan yang sangat penting untuk diterapkan dalam organisasi. Nah, teori ini menyatakan bahwa ketidakadilan dalam kompensasi tidak akan menghasilkan kepuasan pada pegawai atau karyawan. Nah, sebaliknya, pemberian kompensasi yang adil justru dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, pegawai atau karyawan. Keadilan dalam kompensasi terwujud apabila karyawan merasa bahwa kompensasi yang mereka terima benar-benar adil serta atau setara dengan kontribusi mereka. Lanjut. Nah, sekarang mari kita pahami apa itu kinerja. Menurut Gani,
Kinerja adalah keluaran atau hasil dari pekerja yang dilakukan karyawan dalam organisasi. Kinerja mencerminkan hasil yang dicapai dalam periode waktu tertentu dan juga menggambarkan sejauh mana aktivitas yang dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain yaitu motivasi, etika kerja, desain pekerja, hubungan dengan rekan kerja, serta dukungan organisasi seperti pelatihan atau pengembangan. Nah, penting untuk diingat bahwa karyawan adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pemberian kompensasi adalah bentuk penghargaan atas kerja karyawan. Kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan loyalitas dan performa kerja. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap upah atau kompensasi dapat menyebabkan protes dan penurunan kinerja. Nah, jadi kinerja yang baik sangat bergantung pada bagaimana karyawan merasa dihargai dan didukung oleh organisasi. Selanjutnya, nah, pada slide ini kita bahas melihat kerangka penelitian saya. Kerangka ini menggambarkan hubungan antar variabel yang saya teliti. Nah, di sini ada variabel X1 adalah budaya organisasi, variabel X2 adalah kompensasi, dan variabel Y yang merupakan variabel dependen adalah kinerja karyawan. Nah, panah dari budaya organisasi ke kinerja karyawan menunjukkan hipotesis pertama. Panah dari kompensasi ke kinerja karyawan menunjukkan hipotesis kedua. Sementara panah yang mengaitkan budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama ke kinerja karyawan menunjukkan hipotesis ketiga. Lanjut. Hmm. Ini adalah hipotesis-hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini. Hipotesis pertama menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di divisi MSDM PT Inti Persero. Nah, artinya semakin baik budaya organisasi, diharapkan kinerja karyawan akan semakin semangat. Lalu ada hipotesis kedua. Nah, hipotesis kedua adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di divisi MSDM PT Inti Persero. Nah, hal ini menunjukkan semakin adil dan memadai kompensasi yang diberikan, kinerja karyawan akan semakin membaik. Lalu, hipotesis ketiga, yaitu budaya organisasi dan kompensasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di divisi MSDM PT Inti Persero. Hipotesis ini menguji apakah kedua variabel ini ketika bekerja bersama memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, sebagai penutup dari penelitian ini, dapat saya simpulkan bahwa budaya organisasi dan kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di divisi MSDM PT Inti Persero. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang didukung budaya sehat serta sistem kompensasi yang adil dan memadai adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, sangat penting di PT Inti Persero untuk terus memperkuat budaya positif dan meningkatkan kebijakan kompensasi agar karyawan semakin termotivasi dan berkontribusi maksimal pada tujuan perusahaan. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.